Halo Sobat Muda dan YouTuber sekalian, salam jumpa dengan saya Hernandi di channel Glatik Studio. Nah, channel ini adalah channel yang fokus untuk membahas hal-hal terbaru atau info-info sekitar fotografi, videografi, dan audiografi. Jadi jangan ragu dan jangan tunda lagi, kalian subscribe ya channel ini, dan jangan lupa juga tekan loncengnya agar kami bisa setiap saat mengunjungi kalian ketika kami upload info-info terbaru. Oh ya, jika kalian suka dengan video-video yang kami upload, jangan lupa juga untuk nge-like. Oke Sobat Muda dan YouTuber, pada video kali ini saya ingin berbagi tip-tip praktis bagi kalian yang ingin membangun usaha studio MIDI ala rumahan, baik untuk foto maupun video. Nah, tip-tip yang akan saya berikan pada dasarnya merupakan pengalaman kami sendiri ketika membangun Glatik Studio. Nah, karena pembahasan cukup panjang, maka akan saya bagi dalam 2 episode. Ya, yang saat ini adalah episode pertama, dan nanti akan kami upload juga untuk pembahasan episode kedua. Jadi setelah menyaksikan episode pertama ini, jangan lupa saksikan juga upload kami atau tayangan kami di episode kedua. Oke, nggak pakai lama, kita saksikan saja kupasan pada episode pertama ini. Ciao. Oke Sobat Muda sekalian, kita mulai ya bahasannya, dan saya akan membagi uraian tip-tip untuk kalian ini dalam 7 hal ya. Nah, yang pertama, kalian harus menyiapkan atau menyediakan tempat atau space ya. Dalam hal ini yang saya maksudkan adalah rumah. Mungkin kalian punya rumah, bagian dari rumah yang kurang optimum, kalian bisa rubah menjadi studio foto dan video ala rumahan ya. Jadi studio MIDI di sini ya. Nah, tipnya adalah bahwa luas rumah yang diharapkan bisa menjadi ruang usaha studio ini mempunyai luas 50 meter sampai 60 meter persegi kira-kira gitu ya, dan setidaknya mempunyai satu ruangan yang los atau blong gitu ya, dengan ukuran sekitar 3 atau 3,5 meter kali 6 ya. Nah, ini akan menjadi ruangan utama untuk segala aktivitas kalian dalam usaha foto dan video ini ya. Nah, kemudian setidaknya juga bisa disediakan ruang studio kedua yang lebih kecil, luasnya sekitar 2,5 kali 4 atau 3 kali 4 begitulah. Kalau bisa 3 kali 5 bagus juga ya. Nanti di sana merupakan ruangan tambahan di mana kalian bisa menambahkan spot-spot sebagai alternatif dari ruang studio utama ya. Nah, kemudian ya, selain 2 ruangan studio tersebut, sediakan juga ya ruang rias, atau ada space yang bisa digunakan untuk berias tamu-tamu yang datang, atau barangkali ada pelanggan kalian yang menyewa studio membawa tamunya. Sebelum difoto atau melakukan syuting video, pasti mereka akan merias diri dulu supaya terlihat lebih rapi ya, lebih manis dan sebagainya. Ruang rias ini dilengkapi dengan cermin tentunya ya, dan siapkan lampu yang cukup terang. Oke. Nah, kemudian jangan lupa, ini kan studio MIDI kelas menengah lah ya. Jadi siapkan juga ruang untuk menempatkan komputer, printer ya, bagi editor atau proses pengeditan. Jadi ada ruang editing
atau ruang untuk editor. Ya luasnya kira-kira 2,5 kali 3 begitulah ya. Sudah cukup. Nah di sana juga bisa ditempatkan atau dijadikan tempat untuk penyimpanan perangkat-perangkat atau barang-barang studio yang sedang tidak digunakan. Oke. Nah, kemudian siapkan juga toilet ya, sehingga apabila ada tamu yang merasa ingin ke belakang, dia bisa terlayani ya, artinya mereka akan nyaman kalau di tempat studio ini ada toiletnya. Jangan lupa ya, toiletnya harus dijaga sebersih mungkin agar tamu-tamu yang boleh dikatakan sudah dandan, sudah merias, terus ingin ke toilet, kalau bersih, aduh mereka nyaman sekali ya. Dan ini sangat memberi penilaian positif terhadap studio kalian. Nah, studio yang dibangun ini sebaiknya juga dilengkapi dengan daya listrik minimum ya sekitar 1.300 watt. Nah, akan lebih baik jika bisa 2.200 ya, karena peralatan-peralatan yang akan digunakan nanti ya ada komputer, ada printer, kemudian ada lampu-lampu, baik lampu kontinu, lampu-lampu ruangan, nanti mungkin ada AC dan sebagainya. Itu memerlukan daya yang cukup besar. Jadi 2.200 adalah yang paling ideal. Nah, pada dua ruangan studio yang tadi sudah saya sampaikan, ada ruang studio utama dan ruang studio kedua, coba tumpahkan kreativitas kalian untuk mendekornya ya, seperti apa yang kalian inginkan, temanya seperti apa, sehingga nanti akan menarik bagi pelanggan-pelanggan kalian yang datang ke studio. Namun pada tahap pertama, jika kalian belum mempunyai tema yang khusus untuk mendekor studio kalian, maka saya sarankan untuk mengecat dulu saja semua dinding dalam dari studio tadi dengan cat warna putih ya, karena cat warna putih itu atau warna putih merupakan warna yang netral dan sangat efektif dalam pemantulan cahaya, sehingga lighting di dalam studio kalian akan bisa sangat efektif ya. Nah, itu terkait dengan ruangan ya. Nah, sekarang untuk ke sisi luarnya ya. Nah, saya sarankan tip ya, jika rumah kalian tidak langsung di pinggir jalan ya, rumah yang akan dijadikan studio tadi, maka di pintu jalan masuk tadi pasanglah pelang atau petunjuk ya, letak dari studio kalian. Nah, jangan lupa di depan studio rumah yang menjadi studio tadi pasanglah banner ya. Di situ ditulis nama studio kalian, kemudian apa sih studio apa, studio foto dan videografi misalnya ya, dan sebagainya, jelaskan di sana. Nah, jika ada budget lebih, kalian bisa tambahkan dengan neon box ya, memang ya biar kelihatan lebih eksklusif ya. Nah, kemudian juga upayakan setidaknya di depan rumah itu ada tempat atau ruang untuk parkir ya, minimal untuk kendaraan beroda 2. Untuk 2 sampai 5 motor lah ada ruang di depan rumah supaya pelanggan merasa nyaman dan aman memarkirkan kendaraannya di sana. Nah, sobat, itulah pembahasan atau tip-tip dari saya untuk masalah tempat atau space ya. Kalian bisa pertimbangkan untuk diimplementasikan di studio kalian. Sekarang kita akan bahas untuk hal yang kedua. Sobat muda sekalian, hal kedua yang harus kalian siapkan untuk membangun studio kelas media ini adalah perangkat fotografi dan videografi. Ya, dalam hal ini adalah kamera beserta lensanya tentu ya. Jadi itu adalah pasangan. Nah,
tips saya adalah bahwa kamera yang digunakan cukup kamera DSLR saja, ya. Dan tips saya, gunakan atau sediakan 2 buah, ya. Dan cukup untuk tahap awal kamera kelas entry dulu, kemudian ditambahkan 1 lagi kelas menengah sajalah, gitu ya. Nah, itu sudah sangat cukup. Ini yang saya gunakan sekarang untuk syuting adalah kamera kelas entry. Kebetulan saya di sini menggunakan Nikon seri 5000, yaitu D5300. Nah, sebagai tambahannya saya juga mempunyai kamera seri D7000, yaitu D7100 yang ini. Nah, tentunya karena layanan yang akan diakomodir adalah layanan untuk foto dan video, maka kameranya kalau bisa spesifikasinya adalah yang recommended untuk foto dan video. Kalian bisa cek dan pelajari deh ya, kemudian pilih ya merek apapun. Kemudian sebagai pelengkap tentu ada lensa. Upayakan untuk lensa utama kalian gunakan lensa sapu jagat, ya, yaitu lensa yang biasanya punya panjang 18 mili sampai 200 mili, ya, 18 ke 200 mili. Ini contohnya Nikon juga ya, karena kamera saya Nikon, ya lensanya juga Nikon. Nah, kemudian tambahkan dengan lensa wide biasanya ya, dan kebetulan saya menggunakan di sini yang 24 ke 85 mili. Dua-duanya lensa zoom ya, jadi biar bisa lebih fleksibel lah ya. Nanti kalau memang sudah lebih familiar lagi, kalian bisa menggunakan juga lensa fix ya jika dirasa diperlukan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi tips saya adalah gunakan 2 kamera, lensanya cukup 2 juga. Kameranya kelas entry dan menengah, kemudian lensanya adalah lensa zoom untuk yang sapu jagat, dan satunya lensa wide. Oke, tahap pertama itu dulu saja. Kita masuk pada penjelasan hal ketiga ya, untuk membangun studio MIDI kita. Ya, kalian bisa lihat sekarang saya dikelilingi oleh berbagai jenis lampu ya. Ya, jadi hal ketiga yang kita bahas ialah perangkat lighting. Nah, untuk lighting lampu sebenarnya kita bisa memanfaatkan lampu-lampu rumah tangga seperti ini ya. Yang harus dimanfaatkan adalah lampu neon yang cool daylight atau cool white ya, dengan daya 30 watt ke atas lah begitu ya. Jadi yang biasa dipasang-pasang di langit-langit itu ya. Tapi sebenarnya itu tidak cukup ya. Kalian harus menyiapkan juga yang paling utama adalah lampu flash seperti ini ya. Cukup yang 150 watt sampai 300 watt untuk di studio kecil ini. 150 itu sudah bagus kok ya. Lampunya seperti ini, ada kopnya, di sini ada lampu tungstennya ya, seperti ini. Kemudian ini untuk lampu standby-nya. Jangan lupa. Seperti ini. Ya. Oke, ini yang digunakan sebagai lampu flash. Kemudian ini ada kopnya, tutupnya di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini yang berada di dalam softbox ini. Jadi kalian tetap harus menyiapkan softbox untuk melembutkan cahaya yang akan ditembakkan ke objek fotonya atau objek video. Ya. Oke. Nah, softbox yang disiapkan oleh kalian bisa ya umumnya yang ini saja, berbentuk kotak ya, persegi. Biasanya cukup yang berapa ini, 40 ke 70 sepasang ya, 2 usahakan.
Ya, untuk awal 2 dulu lah. Nanti bisa tambah lagi untuk ruangan yang lain supaya tidak dipindah-pindahkan. Kalian minimal 4, tapi tidak harus 4. Bisa juga digunakan dengan yang berbentuk payung. Softbox ini ada diffusernya depannya. Ya, digantung dengan payung seperti ini. Ini dipasangkan sama di depan sana ya. Atau yang seperti ini. Berbentuk reflektor. Jadi nanti masangnya terbalik. Ya, akan pantulkan cahaya begini, dia akan ke arah objeknya. Oke. Itu contoh pemantulnya. Dan ada juga satu lagi reflektor yang kalian harus mungkin siapkan juga. Ini reflektor putih yang bisa double reflektor. Ini untuk yang gold warnanya ya. Jadi itu bisa disiapkan oleh kalian juga untuk melengkapi studionya. Ini seperti apa dalamnya sebenarnya ya? Ini hanya ada lampu, ada bahan kain diffuser untuk meredam. Ya, ini dilengkapi lampu standby sebenarnya. Saya akan perlihatkan kalau dia menyala ya. Ini nggak kelihatan ya karena lampunya terang sekali. Saya matikan dulu ya. Akan terlihat lampu standby-nya menyala dan ketika kamera dijepretkan, di shoot, nah seperti itu ya. Kemudian ini standby lagi, ini shoot lagi. Nah, seperti itu. Oke, saya nyalakan lagi lampunya. Oke, saya kembali. Jadi untuk lampu siapkan saja minimal 1 set ya. Kemudian jika ingin dikembangkan lebih lanjut, kalian bisa siapkan 2 set. Nah, untuk softbox-nya upayakan yang box kotak dulu, dan jika ada budget lebih belilah yang oktagon ini karena ini lebih memfokuskan pencahayaannya ke arah objek yang ingin difoto. Oke, jadi itu mengenai lampu atau lighting ya, perangkat lighting yang kalian perlu siapkan di studio yang kalian bangun tersebut. Oke, sobat muda, barusan sudah saya tuntaskan pembahasan tip-tip untuk 3 hal utama, yaitu mengenai tempat studio, kedua adalah perangkat fotografi dan videografi, dan yang ketiga adalah perangkat lighting. Ya, jadi ini merupakan pembahasan yang saya berikan untuk episode pertama. Ya, dan saya akan siapkan juga untuk pembahasan episode keduanya. Jadi tunggu dan simak juga tayangan saya pada episode kedua di video kami yang berikutnya. Oke, see you.